wabarakatuh. Saya Afidatul Aulia Rahma, absen 35. Saya di sini akan menjelaskan materi resume saya yang bertemakan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Materi yang pertama, makna dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pembahasan yang pertama adalah makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan. 1. Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. 2. Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. 3. Mengandung nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh dunia dan mengandung nilai-nilai yang lestari. Nilai-nilai yang lestari yakni mampu menampung dinamika masyarakat yang tetap setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembahasan yang kedua adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran persatuan berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran keadilan sosial berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran tersebut berpedoman pada pasal 27 dan pasal 34 UUD 1945. Pokok pikiran kedaulatan rakyat diciptakan atas dasar pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 dan juga pasal 27 UUD 1945. Pokok pikiran ketuhanan berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut berpedoman pada pasal 34 dan pasal 37 UUD 1945. Materi yang kedua, makna alinea dalam pembukaan UUD 1945. 1. Makna yang terkandung dalam alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. 2. Makna yang terkandung dalam alinea kedua. Pada alinea kedua ini mengandung adanya ketetapan dan penajaman nilai yang menunjukkan perjuangan, pergerakan, dan momentum yang telah dicapai mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, alinea ketiga, memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan sejak dari Piagam Jakarta, serta menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Makna pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 1. Negara Indonesia mempunyai fungsi dan sekaligus tujuan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. 3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Materi yang ketiga, hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama dilakukan agar terbebas dari belenggu penjajah Belanda. Pembukaan UUD 1945 tergolong hukum dasar yang tertulis. Materi yang keempat, hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945 mengandung 4 pokok pikiran dan UUD 1945 yang menciptakan pokok-pokok
pikiran itu dalam pasal-pasalnya, dan pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.